Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repti Suci Sentri dengan NIM A1S28005. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Jambi. Nah, khususnya prodi bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir saya, yaitu dengan mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan. Jika terdapat kekurangan maupun tidak kepuasan pada saat pembuatan video ini, saya mohon maaf karena terkendala dengan situasi kita pada saat ini, yaitu dikarenakan kita sedang menghadapi situasi COVID-19. Nah, di sini di mana tugas ini diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Ruli Andi Yaksa SPD MPD. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Selamat menyaksikan layanan, yaitu layanan orientasi. Nah, di mana dengan tema yaitu penampilan cerminan kepribadian remaja. Nah, berbicara tentang remaja, yaitu seperti yang kita ketahui tentang remaja ini adalah merupakan masa peralihan. Nah, di mana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada remaja ini yaitu bisa dikatakan sebagai fondasi di mana puncaknya kepribadian seseorang itu menunjak. Nah, kita pasti lebih mengetahui tentang remaja. Nah, di sini di mana masa peralihan remaja itu yaitu masa anak-anak menuju remaja. Nah, di mana pada masa ini yaitu masa remaja yang sangat rentang. Nah, di mana pada masa ini bisa dikatakan sampai puncak, di mana seluruh aspek-aspeknya bisa terpenuhi karena emosinya kurang stabil dan lain sebagainya. Nah, pada masa remaja ini anak tersebut akan menjadi seorang pribadi yang menjadi dewasa. Nah, terbentuknya kepribadian tersebut bisa dikatakan formal. Nah, karena pada saat remaja ini bisa dikatakan anak pada masa ini menjadi penentuan di mana anak tersebut akan mengeksplorasikan dirinya. Nah, sesuai dengan tema kita tadi, yaitu pencerminan karakter pribadi remaja. Nah, sesuai dengan temanya, tentu saja kita sebagai guru, khususnya kita sebagai guru BK, kita akan lebih mengetahui bagaimana karakter-karakter siswa kita. Nah, di mana pada pemberian layanan ini yaitu tertuju pada kelas 7A di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Nah, khususnya pada saat siswa memasuki jenjang SMP, karena siswa tersebut berasal dari jenjang SD. Nah, tentunya masih banyak perubahan-perubahan yang tidak bisa diterima oleh remaja tersebut. Nah, di mana di sini kita sebagai guru BK memberikan pemahaman bagaimana dan apa itu pada masa remaja tersebut. Nah, sesuai dengan tadi pencerminan keterampilan pribadi remaja. Nah, berbicara tentang keterampilan, nah tentu saja kita ini kan sebagai guru BK. Nah, sedangkan siswa kita pasti menginginkan penampilannya seperti keren, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat. Nah, khususnya pada saat lingkungan sekolah. Nah, tentu saja kita sebagai guru BK tentu pelajar tidak bisa semuanya memenuhi perintah dan maupun peraturan di sekolah. Nah, di sini kita akan memberikan pemahaman tentang apa itu pencerminan penampilan seorang remaja. Nah, di sini di mana penampilan itu khususnya tertuju pada siswa. Nah, di mana pada saat siswa berada di sekolah, siswa harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah. Nah, misalkan siswa harus bisa memasukkan bajunya ke dalam rapi dan bisa terbentuk, bisa berpenampilan keren dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila siswa kita sendiri bisa cuek dengan penampilan yang ditampilkannya, baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, tentu saja pasti banyak sekali pikiran-pikiran yang dari orang yang tidak bisa memahami bahwa karakter seorang remaja tersebut. Nah, kita sebagai guru BK harus bisa mengarahkan siswa kita untuk bisa bagaimana
cerminan seorang remaja maupun seorang siswa tersebut berpenampilan. Nah, di sini misalkan siswa kita ada yang tidak bisa memahami bahwa dirinya itu sudah bisa dikatakan remaja. Nah, disinilah kita sebagai guru BK harus bisa memberikan pemahaman. Nah, jika siswa kita cuek dengan penampilannya, maka siswa kita bisa dikatakan kategori. Nah, di sini ada beberapa cerminan seorang remaja yang harus ditaati maupun menjadi pedoman bagi seorang remaja, yaitu khususnya bagi siswa kita sendiri, karena kita sebagai guru BK. Nah, itu tujuan dari pemberian layanan orientasi ini. Nah, karena temanya tadi diangkat yaitu penampilan cerminan seorang remaja. Nah, ada beberapa penampilan cerminan bagi seorang remaja. Nah, yang pertama itu adalah sopan santun. Nah, kita di sini sebagai seorang pelajar, sebagai anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, apalagi pada saat kita berada baik itu di lingkungan formal maupun sekolah maupun di lingkungan masyarakat, maupun pada saat kita bermain dengan teman sebaya kita. Nah, di sini ada sopan santun. Nah, kita sebagai seorang remaja, bisa dikatakan anak sekolah, kita harus bisa selalu sopan dan baik terhadap orang lain, karena menyebabkan kita menjadi menarik dan menyenangkan. Nah, apabila kita sudah sopan terhadap orang lain maupun baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya, tentu saja orang pasti menyenangkan, karena orang akan berpikiran, karena itulah cerminan seorang remaja. Karena di mana kita berada di lingkungan dimanapun, baik itu teman sebaya, kita harus bisa sopan dan santun, baik itu di sekolah. Nah, inilah ada contoh bentuk dari tata cara sopan santun. Nah, inilah karena contoh ini yaitu sopan santun di sekolah, karena pada contoh ini bisa dilihat bahwa siswa bertemu dengan guru dan selalu mengambil dan bersalaman dengan gurunya. Nah, karena kita sebagai seorang pelajar, remaja dan lain sebagainya, nah khususnya kita harus bisa memperlakukan. Nah, yang kedua itu ada keramah tamahan. Nah, di mana maksud keramah tamahannya di sini yaitu kita sebagai seorang remaja, kita harus bisa ramah dan ramah terhadap baik itu sesama teman belajar kita maupun dengan guru, baik itu di lingkungan sekolah dengan guru maupun dengan kakak kelas dan di lingkungan masyarakat. Nah, keramahan ini contohnya seperti misalkan kita bisa misal kita kan ketemu dengan guru di sekolah. Nah, Ananda semua bisa menyapa maupun bersalaman dengan guru, karena sopan santun dan keramah tamahan ini hampir sama. Nah, di mana keramahan ini kita bukan sekedar hanya menyapa, tapi kita juga memberikan senyuman terhadap orang yang kita sapa tersebut. Nah, kita juga bisa misalkan kita bertemu di jalan di lingkungan masyarakat nih, kita ketemu dengan orang yang kita kenal. Nah, kita bisa memanggil namanya, kalau seangkatan kita bisa memanggil namanya dan bisa menanyakan apa kabar, dari mana dan lain sebagainya. Maupun di lingkungan sekolah, kalau dengan kakak kelas kita bisa menyapa dengan kak maupun lain sebagainya. Nah, itulah bisa dikatakan cerminan-cerminan seorang remaja maupun seorang pelajar. Nah, yang ketiga itu ada rasa hormat. Nah, rasa hormat di sini yaitu kita pasti tahu lah, kalau kita seorang remaja maupun seorang pelajar, kita harus bisa memberikan rasa hormat. Nah, di mana di sini kita bukan hanya hormat dengan orang di atas kita saja. Nah, tetapi di sini kita juga bisa hormat dengan sesama kita maupun dengan adik kelas kita dan lain sebagainya. Nah, di mana menghormati orang lain berarti memperlakukan orang lain secara berbeda menurut kadar kebutuhan dan kepercayaan mereka, bukannya menurut kadar kebutuhan dan kepercayaan diri kita sendiri. Nah, kita harus bisa memahami bagaimana orang tersebut ingin mau dihormati. Nah, misalkan kita ketemu dengan seorang guru nih
di sekolah, kita bisa cara kita menghormatinya, kita bisa mengambil tangannya, ketemu pada saat kita sedang di sekolah maupun pada saat kita mau ke sekolah. Nah, ketemu di pagar, ketemu dengan guru atau Pak, kita seorang pelajar maupun seorang siswa, kita bisa memberikan hormat dengannya, kita mengambil tangannya dan mencium tangannya dan memberikan senyumnya, misalkan di pagi hari selamat pagi Pak dan lain sebagainya. Itulah rasa hormat. Maupun rasa hormat di lingkungan masyarakat, kita harus bisa menghargai, kita bisa harus saling menghormati dengan baik itu tetangga kita maupun dengan keluarga kita yang ada di rumah. Nah, dengan teman sebaya kita juga bisa juga saling menghormati, karena kalau tidak saling menghormati pasti kita bermain kan tidak menyenangkan. Nah, yang terakhir itu ada penuh perhatian. Nah, di mana maksudnya di sini penuh perhatian? Kita sebagai seorang remaja nih, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, di mana di sini kita seorang remaja maupun pelajar di sini, kita harus bisa memberikan perhatian lebih maupun bisa dikatakan persahabatan di antara sesama, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat maupun teman sebaya kita. Maupun misalkan penuh perhatian nih, kita ke sekolah, kita tahu di jalan kita ketemu dengan teman, tahu teman itu adalah teman sekelas kita. Nah, pada minggu lalu kita diberikan PR oleh guru. Nah, di sini kita harus bisa memberikan perhatian terhadap teman. Misalkan kita menanyakan, Ani, yang PR yang kemarin sudah dipelajari atau sudah dibuat? Misalkan sebelum ke sekolah tadi sempat sarapan apa belum? Nah, itulah bentuk perhatian kecil di lingkungan sekolah. Nah, kalau perhatian kecil dengan guru, misalkan kita mengingatkan guru bahwa misalkan jam 10 lewat 10 misal waktu istirahatnya sudah mulai Pak, dan pembelajaran bisa kita hentikan dan bisa kita sambung minggu depan. Nah, itulah bentuk sedikit perhatian terhadap siswa. Nah, dari berbagai bentuk cerminan seorang remaja ini kita sebagai seorang remaja dan sebagai pelajar, kita wajib memperlakukan beberapa sikap ini, karena kita akan mencerminkan karakter kita sebagai seorang remaja maupun seorang pelajar. Nah, di mana seorang pelajar itu harus bisa memberikan karakter yang baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, baik itu teman sebayanya. Karena seorang remaja itu kalau sudah berpenampilan dan karakter yang baik, pasti pandangan orang pasti akan lebih menyenangkan, karena lebih menarik. Karena tadi orang akan berpikir, nah si A ini memang penampilannya memang sudah betul-betul menuju ke penampilan yang remaja maupun siswa tersebut. Nah, sekianlah penampilan video dari saya. Jika terdapat kesalahannya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.